Oke, kali ini kita kembali lagi di Cerita Kampus yang tentunya hari ini kita akan membahas tentang mahasiswa prestasi. Nah, mahasiswa prestasi ini kita akan meliput, sedikit mendokumentasikan, berbicara dengan calon-calon mahasiswa Universitas Wijaya Putra yang masuk melalui jalur prestasi. Nah, penasaran kan pasti siapa narasumber bidang tamu kita, mahasiswa prestasi, calon mahasiswa prestasi yang akan kita unggah nih nanti di podcast Cerita Kampus. Dan ini dia bidang tamu kita pada siang hari ini. Halo semuanya, halo Sobat UWP, perkenalkan nama saya Naila dari Saskasya, mungkin bisa dipanggil Naila. Saya dari SMK Udasim 2 Surabaya, yang dimana nantinya saya masuk di Universitas Wijaya Putra ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Wih, menarik nih. Nah, Kak Naila nih, kan ini sudah mulai mendaftar ya berarti ya? Sudah mendaftar atau Iya, sudah mulai nih? sudah mendaftar kebetulan. Oke, dan mengambil jurusan Iya, manajemen. ambil jurusan Nah, Manajemen. memang sebelumnya nih di sekolah ini ambil apa? SMA, SMK atau apa? Oke, sebelumnya jadi di sini Kak Bayu saya Maaf. mengambil jurusan OTKP. Nah, OTKP sendiri di SMK Udasim 2 Surabaya ini itu jurusan perkantoran. Jadi ya masih Oh, linear lah. iya linear Jadi sama nggak salah jurusan ya, udah tepat betul-betul. nih. Ya, Nah, kita kan kali ini membahas nih ya Kak Naila tentang ya. prestasi-prestasi yang dimiliki Kak Naila. Nah, boleh cerita nggak awalnya Kak Naila ini menggeluti dunia prestasi, entah itu akademik maupun non-akademik? Oke, jadi sebelumnya itu kan awalnya saya di kelas 10 itu sering mengikuti kegiatan kayak yang berkaitan dengan public speaking. Oh, oke. Kayak saya ini apa ikut ekskul jurnalistik kebetulan. Oh, jurnalistik. Iya, di kelas Menarik, 10 menarik. semester 1 atau semester 2? Oh ya, semester 1. Itu saya sering apa kayak luar kota, lagi dispen-dispen gitu. Jadi experience-nya Heeh. langsung di lapangan ya. Berarti Betul. itu ekstrakurikuler ya yang Iya, diikuti? ekstrakurikuler. Terus habis itu, ini kan juga ada berkaitan dengan apa mapel korespondensi ya, itu kan ada komunikasi. Iya. Nah, jadi kayak masih sama-sama ini gitu, Kak. Terus habis itu di semester 2 aku juga aktif ini. Kebetulan aku juga ini apa leadernya kewirausahaan di SMK Oh, Negeri 2 Surabaya cocok selama banget. 3 Berarti udah nggak salah tahun. jurusan nih. Udah Iya, valid bener masuk di manajemen. betul. Tapi ada ini nggak, awalnya tuh memang suka ngomong atau memang sebelumnya ada introvert nih, introvert terus pengen, ah aku ingin melatih nih potensi diri nih, mau ikut jurnalistik biar kebuka nih apa yang nggak pernah aku punya sebelumnya, soft skillnya gitu. Sebelumnya ini sih kayak di SMP itu kan kayak aku bener-bener diam aja kayak nggak pernah ikut apa-apa gitu. Oh, Tapi oke. di SMK ini bener-bener tertarik di jurnalistik. Ingin mengasah lebih dalam lagi sih Kak, gitu. Terus ada nggak sedikit hambatan nih waktu memulai awal-awal di jurnalistik kayak susah ngomong kan tadi katanya Iya, public speaking ya pasti kan betul ada betul. hambatan susah Ya, ngomong nggak pede terus ya agak-agak malu kalau mau depan banyak orang dan sebagainya ada heeh. nggak rasa-rasa gitu? Ada sih Kak, awalnya tuh kayak rasanya tuh deg-deg gitu loh Kak. Kan itu kan pastinya kayak normal kan. Iya. Terus habis itu kayak merinding sendiri kalau misal lagi di depan umum. Jadinya kayak semakin lama semakin terbiasa akhirnya udah, oh gini ternyata seru gitu. Ya Iya kan. iya. Kemudian terkait prestasi nih ada Mhm. kejuaraan-kejuaraan nggak yang pernah didapatkan selama di sekolah? Sejauh ini mungkin peringkat sih Kak. Jadi alhamdulillahnya ketika di sekolah itu saya peringkat 3 besar terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah di situ sih Di kelas Kak. apa di sekolah? Di Tingkat sekolah. Di kelas. tingkat kelas. Ya, Oh, di terus ranking lah ya. ya kalau semisal ini apa namanya? Kalau di SMK Udasim 2 Surabaya itu yang eligible itu kan yang masuk negeri-negeri aja yang Iya. diikut. Nah, kalau misal saya ikut negeri mungkin saya ada di posisi 5 besar. Berhubung saya nggak ikut eligible langsung masuk ke Iya, WP, betul. jadinya nggak ini. Tapi nggak Nggak masalah kok. dapat. Sebenarnya gini teman-teman ya, mau kalian kuliah di negeri maupun di swasta, itu nggak ada perbedaan signifikan. Mungkin cuma namanya, labelnya aja. Ini negeri, ini swasta. Sebenarnya sistem pendidikan juga sama, karena kurikulumnya yang kita dapat juga sama. Jadi jangan pernah berkecil hati kalau masuk di swasta. Sebenarnya sama aja, malah menurutku ya Iya, lebih enak di swasta. Karena kenapa? Terutama di kampus nih ya, yang aku iya. alami selama dah 4 tahun nih kuliah di Wijaya Putra nih. Nggak ada batas-batasan kayak pintu yang atau mungkin benteng yang membatasi antara komunikasi mahasiswa dengan dosen. Kan mungkin kalau Wih, Naila mungkin lihat di Instagram nih kayak iya. beberapa mungkin di sosial media dan lain sebagainya kayak kita hubungi dosen tuh susah, nyari dosen tuh susah, dosen tuh killer-killer. Mungkin di Wijaya Putra ini cuma 2% killernya.
Sisanya dosennya humble-humble. Berarti tidak semenyeramkan itu ya, Kak? Tidak banget. Jadi nggak salah Oke banget nih oke. Naila mau daftar ke sini. Apalagi melalui jalur prestasi. Nih, Ah, jadi karena jalur prestasi nggak semua punya kan. Karena prestasi ini buat orang-orang yang niat dengan rencana hidupnya aja. Kalau menurutku gitu ya. iya. Karena mencetak prestasi itu nggak mudah. Terus Naila, selain prestasi-prestasi yang itu, pernah nggak ikut lomba-lomba? Meskipun belum pernah juara gitu, tapi pernah kayak ikut kompetensinya dalam lomba jurnalistik ini nih, ini nih. Oh, pernah. Pas itu saya ikut ini, jurnal pokoknya itu dari Gebiar Jurnalistik. Itu di Ya, kelas 10, di kelas 10. Terus kemudian di kelas 11 atau kelas 12 saya pernah mengikuti lomba ini, bisnis plan itu 2 kali. oke. Ya, itu yang kedua apa bisnis plan yang kedua itu tuh tingkatnya ini sama universitas, jadi nggak SMK aja campur gitu, Kak. Oh, umum ya. Iya, Tapi nggak apa-apa sih, menurutku itu salah satu permulaan untuk mengeksplor nih, kita nih betul betul. batasan kelemahan kita tuh di mana gitu. Terus ada nggak nanti impian nanti setelah masuk nih di Universitas Widya apalagi, apalagi kan kamu ini ya tadi leadernya kewirausahaan. Iya, Ada nggak impian nanti ketika aku nanti di univ aku mau mengembangkan ini nih di waktu aku kuliah gitu. Sudah ada nggak gambaran dari awal dulu nih? sudah ada sih, Kak. Mungkin kayak aku ingin lebih dalam lagi ketika di ini public speaking. Public speaking. Biarkan kalau public speaking itu kan pengalamannya lebih banyak ya, Kak. Jadi Hmm. kayak, oh ini nantinya memudahkan kita juga Kamu ketika baru di masuk sih. masyarakat. Saya ahlinya public speaking di Ah sini. gitu, nanti Iya. bisa kali ya Saya acara-acara tidak gitu. lulus tahun ini. Kamu Gitu. telat masuk. Gak apa-apa, nanti bisa calling-calling untuk ajarin Boleh, boleh, gitu ya, boleh Kak. banget. Terutama public speaking ya. Kita Ya, juga di kampus kita juga mengasah itu. Apalagi public speaking itu sangat digunakan banget, sangat diperlukan sama mahasiswa ketika apa ya? Kalian nanti udah di ujian nih, ujian sempro, seminar proposal sampai ujian skripsi. Karena kan nanti presentasi. iya. Itu jangan bagus juga sih. Boleh mengembangkan public speaking di sini juga boleh. Siapa tahu nanti nih di tingkat universitas Naila dapat kejuaraan prestasi yang baru lagi. Iya. Tapi ada nggak mungkin buat teman-temannya Naila yang belum daftar nih, maksudnya yang masih bingung nih, yang punya prestasi tapi bingung kan kalau di negeri prestasi juga rebutan kan masuknya. Iya. Ada nggak tawar-tawaran untuk ayo gabung sama aku aja gitu? Iya kayak ayo teman-teman gabung di Universitas Wijaya Putra. Di sini kan juga ini ya, Kak, akreditasinya juga Bagus, bagus ya, iya, Kak. Unggul juga kan, Kak, iya, termasuk. unggul Iya. beberapa ya. Heeh. Terus habis itu kalau semisal untuk yang warga Semomi dan sekitarnya kan juga lumayan dekat kan, Kak. Iya, Jadi nggak deket capek di banget. perjalanan. Betul. Iya. Emang rumahnya di mana? Rumahnya di daerah sini aja sih, Kak, daerah Kendung situ. Oh, Endung, deket banget sih itu. Iya betul. Jadi kayak nggak capek nyetir. Kalau itu kan kayak, aduh bosan sekali nyetir, apalagi belum macetnya gitu kan, Kak. Tapi pernah nggak sih Naila kayak dari mungkin dari kayak saran dari keluarga, saudara, tetangga, teman kayak kenapa Naila nggak masuk negeri aja dan sebagainya gitu? Ini sih, Kak, kayak emang kan saya udah kayak pengennya masuk swasta gitu. Jadi kayak, oh ya udah gitu. Oke, Jadi tetap memang didukung. rencana mau sambil kerja apa? Iya, Oh, betul-betul. Tapi nantinya kalau semisal di kampus itu padat kegiatannya mungkin nanti fokus ke kuliahnya sih, Kak. Jadi kayak kerja tuh hanya sebatas, oh nanti kalau semisal ada longgar kerja gitu. oke, ambil kelas apa? Pagi apa sore? Ambil tas pagi kebetulan. Oh, Ya, boleh deh ikut BEM nanti. Gabung BEM aktif, terus kita juga ada nih, apalagi kan kita ada wadah nih buat mahasiswa-mahasiswa punya program kewirausahaan. Misalnya Naila tadi di rumah punya produk UMKM, punya bisnis dan sebagainya. Kita ada namanya program dikembangkan melalui proposal, itu nanti diajukan ke Belmawa, itu programnya kementerian, itu program P2MW. Itu program tentang peningkatan kapasitas tentang kewirausahaan yang dimiliki mahasiswa gitu. Jadi nanti bisa didanai juga dari kementerian. oh gitu. Gitu. Jadi misalnya aku punya ini Kak, aku punya misalnya ini ya, Naila Ya, aku punya produk ini Kak, tapi aku lagi terhambatnya di program pengembangan media sosialnya. mm-mm. Aku pengen mengembangkan ininya nanti bisa dapat pendanaan dari kementerian gitu. Wih, menarik Mm. sekali ya, Iya, Kak. makanya Berarti kalau mau fokus kuliah aja kayak aku nih karena fokus kuliah. ya, Kerja aku baru belakangan ini aja. Tapi eh, ya itu tadi karena aku merasakan impactnya ya dari eh, aku fokus di organisasi di kuliah nggak yang ke campur kerja, jadi
Itu aja udah capek loh gitu. Jadi aku mengapresiasi teman-teman yang kuliah sambil kerja gitu. Mungkin ini Naila salah satunya. Eh, Aku sangat mengapresiasi itu karena harus bisa membagi waktu dengan bagus gitu. Sesuai dengan slogannya ya Kak, Impactful UWP Banget, gitu. kita harus impactful karena jujur sebelum berganti ke kampus berdampak, kampus kita sudah berdampak duluan di zaman masih Merdeka Belajar. Hmm, Karena Pak Rektor kita waktu itu memang menerapkan sistem sosiopreneur yang dulunya entrepreneur kita jadi sosiopreneur. Jadi lebih berdampak ke masyarakat. Berarti lebih banyak terjun ke lapangan langsung gitu ya Kak? Betul. Wah, Terus seru Naila sih. juga sempat nggak kayak dulunya kepikiran masuk kayak negeri deh gitu. Ada nggak pikiran ke sana? Iya, dulu pernah sempat mikir ke apa ya negeri, tapi sekarang semenjak ini saya pengennya swasta aja sih Kak. Karena tadi ya fokusnya kalau misalnya ada loker ya kerja, kalau enggak ya enggak. Betul, betul, betul. Tapi nggak masalah sih, itu prinsip yang sudah ditanamkan sama Naila sendiri kan, jadi nggak Mm-mm. masalah. Terus Naila juga ini nggak sempat kayak dapat apa ya, masukan-masukan kayak di negeri aja dulu, ini kan kamu kan sih kan prospek kerjanya biar makin cepat dan sebagainya, karena kamu kan negeri. Ada sempat dapat omongan-omongan seperti itu? Apa belum pernah sebelumnya? Oh, udah sempet sih Kak, kenapa nggak ambil negeri aja, kan sayang sekali gitu. Tapi saya bilang, nggak usah, ini ya ini udah masuk swasta, nggak apa-apa gitu. Karena emang pengennya swasta. Oke, oke. Nah, selain di jurnalistik, terus kewirausahaan, aktivitas Naila apa nih? Entah di rumah, entah di sekolah, itu apa? Aktivitas ini lebih ke hobi atau gimana ya? eh Hobi boleh, terus mungkin kalau di rumah punya, aku pernah jualan ini, Kak, aku pernah nyoba ini dan sebagainya. Oke, aku hobinya memasak sih Kak, baking. Oh, berarti baking. Ya, Cocok. Kampus kita punya tempat baking ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman datang kampus kita di belakang ada toko roti. Kayaknya nggak semua kampus punya toko roti. Apalagi depan toko roti sudah ada kafe. Jadi nggak usah ragu kalau masuk di Wijaya Putra deh, sumpah. Selain baking apa? ya bikin-bikin, pokoknya masakan sih Kak. Lebih masak-masak gitu ya. Mm-mm. Makanya tadi masuknya kewirausahaan. Tapi kalau di sisi kewirausahaan di sekolah nih, pernah nggak ikut lomba-lomba selain BMC dan sebagainya kayak pameran-pameran dan sebagainya gitu? Iya itu, ini sih Kak, kalau pameran itu lebih kayak bukan lomba, itu di kelas 10 itu tadi yang, Oh, yang itu, yang saya ceritakan di awal tadi. mm-mm. Itu kelas 10 itu di Unisma kebetulan pas itu. Di Oh, di Unisma Malang. Malang, iya. Terus ikut organisasi di sekolah nggak? OSIS selain jurnalistik ya? Kebetulan OSIS. enggak, Oh, enggak. cuma jurnalistik aja. Berarti di ekstrakurikuler yang lebih aktif ya? Iya, betul. Dulu sempat ini juga menjadi bagian dari Health Heroes, yang itu loh Apa Kak, itu? kayak fokus pada kayak gula, garam, gitu-gitu. Oh, tentang kesehatan-kesehatan gitu. Iya, itu di Oh, kelas 10 juga. Jadi di kelas 10 itu saya kayak bener-bener aktif banget gitu. lagi hati-hatinya ya. Iya, Terus ini, menjadi kelas 12 nih. mm-mm. Kan berarti ini udah lulus ya? Oh, Iya, tinggal tunggu ijazah aja berarti. iya betul-betul. Kemarin gimana waktu ujian? Nyantai kan? Kan udah ada gambaran nih masuk ke Iya, swasta nih. eh, Udah nyantai lah gitu. Karena aku masuk swasta juga gitu. Apa masih tetap apa ya? Pun dalam belajar dan sebagainya. iya tetap belajar dong Kak. Biar nilainya juga bagus, biar maksimal. Tuh teman-teman, meskipun Mm-mm. udah ada gambaran swasta tetap harus nilai bagus ya. Jadi Iya, jangan menggampangkan, ah swasta nggak perlu nilai, masih perlu kok. betul. Nggak ada tempat pendidikan tuh yang nggak perlu melihat nilai itu, pasti semua melihat nilai. Terus ada nggak cita-citanya nanti setelah lulus dari WP ini? Mau jadi apa? Setelah lulus jadi S1 manajemen, Pengennya ini sih Kak, jadi entrepreneur. entrepreneur Iya, atau iya bisnis. betul. Nanti kalau ke sini lanjut juga S2, S3, semoga ya Kak, amin. Kita ada S2 manajemen loh. Ada di sini kampusnya di Biung ya. Oh di Biung. Pasca sarjana kampusnya di Biung. Tapi sekarang S2 juga bisa di kampus satu. Jadi bisa di sini juga Hmm, S2-nya. Gitu. Tapi udah siap nih dengan tekanan-tekanan ala-ala mahasiswa. Tugas, deadline, dan sebagainya. siap nggak siap, harus siap nggak sih Kak? Mm-mm. Iya sih, karena itu Mm-mm. tuntutan ya, kewajiban kita Iya, untuk mencari ilmu. betul betul. Tapi sudah pernah dengar ya kayak rumor-rumor kalau jadi mahasiswa nanti kamu jadi fokus di kuliah terus, gak bisa kumpul sama temen, nanti main circle-circlean kayak gitu. Pernah ada omongan kayak gitu nggak? Kan biasanya calon-calon maba ini kayak gitu kan, yang didengar kan. Lebih ke kayak harus pinter-pinter pilih temen sih Kak.
Kalau yang dari teman-teman aku ya yang udah kuliah bilangnya sih gitu. Iya. Sebenarnya pilih lingkungan ya lebih tepatnya Iya. ya. Kalau pilih teman kayaknya nggak boleh deh. Semua Heeh. kita harus berteman, cuma lingkungan teman aja Iya, gitu lah. betul betul. Karena kita bisa berkembang atau tidaknya tergantung dengan lingkungan kita pilih. Itu, Mm, yang itu yang aku dapat ya selama aku kuliah ya. Jadi tergantung lingkungan perkuliahannya mm, aja mm, gitu. mm. Nah, itu maksudnya ya. Sorry. Hmm. Oke, ada mau nggak ucapan-ucapan mau disampaikan buat teman-teman nih yang masih bingung mau kuliah di mana, mending masuk prestasinya di sini aja, yang nilai-nilainya bagus. Heeh. Boleh dikasih pesan buat teman-temannya. Oke, kalau teman-teman semuanya di sini saya ingin menyampaikan barangkali nanti ketika kalian udah bener-bener mentok, aduh, aku mau kuliah di mana ya? Nah, untuk yang di daerah sini dan nggak pengen jauh-jauh dari rumah, nggak pengen jauh dari orang tua, keluarga, bisa nih kalian masuk di Universitas Wijaya Putra. Oh iya, ini sebelum teman-teman kasih tanya Kak, kalau jalur prestasi di situ dapat potongan apa aja sih Kak? Kemarin itu dapat potongan uang gedung kalau nggak salah. Uang gedung Iya, dipotong. iya uang gedung. Kalau nggak salah, seinget saya sih gitu ya Kak Bayu. Itu sudah membantu banget ya dengan uang Mm-mm. gedung yang itu kan paling mahal ya di sini ya uang Mm-mm. gedungnya. Tapi dipotong lalu jalur prestasi itu sangat ngebantu banget teman-teman. Tapi uang gedung di kita bisa dicicil ya, maksudnya bisa dibayar bertahap, bukan dicicil maaf, dibayar secara bertahap. Jadi nggak harus cash. Jadi itu sangat memudahkan teman-teman dan diangsur selama 3 kali pembayaran. Gitu. Oke nih, buat teman-teman nih, tadi udah dijelaskan cerita seruan kita dengan Naila, dengan prestasi-prestasi yang dipunya, keaktifannya, terus dengan impiannya setelah prospek nanti lulus jadi S1 manajemen. Kita sudah mendapatkan sedikit-sedikit inspirasi, motivasi. Jadi buat teman-teman di sana yang punya prestasi masih bingung mau di kemana kan prestasinya, kemungkinan kalau di negeri masih belum rezeki karena rebutan ya, jalur prestasi itu rebutan ya teman-teman ya, bisa lah masuk di universitas kita. Kita terbuka kayak Kanayla tadi dapat potongan uang gedung teman-teman. Oh. Jadi mumpung kita masih buka di gelombang satu nih, segera deh daftar secepat-cepatnya karena potong-potongan untuk prestasi-prestasi ini sangat banyak dan kita akan menunggu teman-teman yang masih belum mendaftar di PTN atau PTS lain yang masih maju mundur nih dengan prestasi yang ditawarkan untuk daftar kuliah. Langsung ke Wijaya Putra aja. Karena nanti kita buka gelombang 2 habis ini, kita mau lanjut gelombang 2, tapi gelombang satu masih diperpanjang. Jadi apalagi buat teman-teman nih yang habis Iya, eligible ikut pendaftaran atau apa formulir SNBP ya, iya, iya. itu nggak diterima bisa ditukar di kita. Itu nanti ditukar kalau nggak salah di bebas biaya formulir. Itu. Hmm. Oke, terima kasih Kak Naila ya Iya, udah terima kasih bergabung kembali Kak berseru-seru Bayu. cerita-cerita dengan aku. Iya. Oke teman-teman, jangan lupa nantikan lagi cerita kampus selanjutnya di WP News. Sampai jumpa di lain hari. See you. Dadah.